Di dunia online yang ramenya minta ampun, pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya bikin kita betah di satu situs e-commerce dan nggak pindah ke lain hati? Nah, inilah teka-teki utama yang akan kita bongkar hari ini. Coba deh ingat-ingat pengalaman belanja online kamu sendiri. Mungkin karena proses check-out-nya yang super cepet, atau karena kamu ngerasa, wah data gue aman nih di sini. Jawaban kamu, itu adalah bagian penting dari misteri yang lagi kita selidiki. Dan ini tuh bukan main-main loh. Soal loyalitas pelanggan ini, taruhannya gede banget. Coba lihat deh, di studi yang bakal kita bedah ini, satu platform kayak Shopee itu dominan banget, dipakai sama lebih dari 82% responden. Kebayangkan betapa berharganya buat mereka ngejaga pelanggan sebanyak itu? Oke, waktunya kita jadi detektif. Petunjuk kita datang dari sebuah studi baru yang ngelihatin 340 pembeli online. Nah, para penelitinya ini udah ngumpulin semua barang bukti, sekarang giliran kita buat nyusun puzzle-nya dan ngebongkar rahasia loyalitas. Nah, di setiap investigasi, kita kan perlu tahu siapa aja tersangka utamanya. Kalau di kasus loyalitas online ini, para peneliti fokus ke 5 dimensi utama dari apa yang mereka sebut kualitas layanan elektronik atau e-service quality. Jadi, ini dia nih kelima faktor yang bakal kita periksa satu persatu. Seberapa cepat dan gampang situsnya, apa situsnya selalu aktif, gimana proses pengirimannya, seberapa menarik tampilannya, dan yang paling penting, seberapa aman situs itu. Yuk, kita kenalan lebih dekat. Tersangka pertama adalah efisiensi. Ini soal kecepatan dan kemudahan. Kamu bisa nemuin barang yang dicari tanpa pusing, bisa bayar cuma dalam beberapa klik aja. Nah, itulah efisiensi. Selanjutnya, ketersediaan sistem. Gampangnya gini, apakah situs itu bisa diandalin? Kan nyebelin banget ya, pas lagi mau bayar, situsnya malah down. Terus ada pemenuhan atau fulfillment. Nah, ini jembatan antara dunia digital sama dunia fisik. Barangnya nyampe tepat waktu, barangnya sesuai sama deskripsi, ini nih momen pembuktian bagi banyak pembeli. Tentu aja, kita nggak bisa lupain desain web. Ini kan kesan pertama ya. Situsnya kelihatan profesional dan enak dilihat. Estetika visual itu punya perannya sendiri. Dan terakhir, tersangka yang paling krusial di zaman sekarang, keamanan. Kamu percaya nggak ngasih nomor kartu kredit dan alamat rumah ke situs ini? Kalau ini aja nggak ada, yang lain tuh jadi nggak ada artinya. Oke, kita udah kenalan sama kelima tersangka. Sekarang waktunya buka hasil lab pertama. Para peneliti ini pengen tahu, dari 5 faktor ini, mana sih yang punya jalan tol langsung yang paling jelas buat bikin pelanggan jadi setia? Nah, ini dia papan investigasi kita. Kelihatannya ribet ya. Setiap panah ini tuh ibaratnya sebuah hipotesis, sebuah kemungkinan hubungan. Para peneliti ngetes setiap jalur ini buat lihat mana yang beneran kuat dan mana yang cuma mitos. Dan ini dia temuan pertama yang jujur agak mengejutkan. Dari 5 tersangka, ternyata cuma 2 yang terbukti secara langsung bikin pelanggan loyal. Efisiensi dan keamanan. Ya, cuma situs yang cepat, gampang, dan aman. 3 lainnya, desain yang cakep, pengiriman yang tepat waktu, dan situs yang selalu aktif, ternyata nggak punya dampak langsung pada loyalitas. Ini poin yang penting banget. Para peneliti menyimpulkannya dengan jelas. Ini kan kebalikan dari yang mungkin kita pikirkan. Kita sering nganggap pengiriman cepat atau desain indah itu kunci utama. Tapi menurut data ini, hal-hal tersebut dengan sendirinya nggak cukup buat ngikat pelanggan. Jadi, kalau desain dan pemenuhan nggak secara langsung menciptakan loyalitas, terus apa gunanya? Nah, ini yang membawa kita ke petunjuk berikutnya. Sebuah bahan rahasia yang menggubah segalanya. E-trust atau kepercayaan elektronik. Apa sih e-trust itu? Ini adalah perasaan di dalam benak pelanggan yang bilang, gue bisa ngandelin toko ini. Ini keyakinan bahwa mereka nggak akan nipu kita, bahwa mereka akan menepati janji, dan prosesnya akan berjalan lancar. Sekarang kita balik lagi ke papan investigasi kita. Disinilah ceritanya jadi menarik. Ingat kan 3 tersangka yang tampaknya nggak berpengaruh langsung? Ternyata mereka punya peran rahasia. Mereka adalah pembangun kepercayaan yang ulung. Situs yang efisien, pengiriman yang andal, dan desain yang profesional. Semuanya ini kerja bareng buat ngebangun e-trust. Mereka bukan jalan pintas menuju loyalitas, melainkan fondasi untuk membangun kepercayaan. Disinilah semua kepingan puzzle mulai nyambung. Ini momen aha dalam penyelidikan kita. Kita udah tahu apa yang membangun kepercayaan, dan kita tahu kepercayaan itu penting. Sekarang, ayo kita lihat gimana kepercayaan menjadi jembatan yang menghubungkan semuanya.
Gini deh analoginya kayak rekomendasi temen. Kamu nggak bakal nyoba restoran baru cuma karena papan namanya bagus kan? Itu jalur desain web ke loyalitas. Tapi, kamu bakal coba karena temen yang kamu percaya banget merekomendasikannya. Nah, itu jalur desain web ke kepercayaan baru ke loyalitas. Kepercayaan itu jembatannya. Biar lebih jelas, kita lihat tabel ini. Buat desain web dan pemenuhan, kepercayaan adalah satu-satunya jalan menuju loyalitas. Mereka nggak punya jalan tikus. Efisiensi sedikit beda. Dia punya dua jalur. Dia bisa bikin kamu loyal secara langsung dan juga dengan membangun kepercayaan. Dan keamanan, dia ini pemain solo. Dia begitu penting sampai bisa menciptakan loyalitas dengan sendirinya, tanpa perlu lewat kepercayaan. Oke, kasusnya sudah terpecahkan. Kita udah tahu apa yang langsung berhasil, apa yang butuh jembatan kepercayaan, dan apa yang nggak terlalu ngaruh. Sekarang, apa artinya semua ini dalam praktek? Apa yang harus dilakuin sama para pemilik bisnis e-commerce? Berdasarkan bukti-bukti tadi, ini resepnya. Fokus utama harus pada kecepatan dan keamanan. Ini fondasinya. Lalu gunakan pengiriman yang bisa diandalkan dan desain yang profesional sebagai alat untuk membangun kepercayaan yang kokoh. Hindari jebakan berpikir bahwa sekadar tampilan bagus atau pengiriman cepat sudah cukup. Itu cuma bagian dari cerita, bukan keseluruhan cerita. Jadi, inilah 3 poin penting yang bisa kita bawa pulang. Pertama, jangan pernah kompromi pada kecepatan dan keamanan. Itu harga mati. Kedua, sadari bahwa setiap pengiriman yang tepat waktu dan setiap elemen desain yang baik adalah setoran ke dalam rekening kepercayaan pelanggan. Dan ketiga, pahami bahwa kepercayaan bukanlah bonus. Itu adalah mekanisme inti yang mengubah pengunjung menjadi pendukung setia. Jadi, kita telah memecahkan kode loyalitas untuk hari ini. Tapi dunia digital tidak pernah berhenti berkutar. Dengan AI yang semakin canggih dan personalisasi yang semakin dalam, pertanyaannya kini berubah. Apa kunci loyalitas di masa depan? Mungkin bukan lagi sekedar percaya pada keamanan transaksi, tapi percaya pada algoritma yang memilihkan produk untuk kita. Sebuah teka-teki baru untuk diselesaikan di lain waktu.